DPD Partai Hanura Bali terus memberi perhatian terhadap masalah yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Selain telah memberi bantuan alat kesehatan ke seluruh Bali, Partai Hanura Bali juga melakukan survei ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan ibu-ibu, dengan tujuan bisa memberi masukan bagi pemerintah khususnya Pemprov Bali dalam penanganan dan dampak COVID-19. Ilmuwan beliau. Rilis hasil survei DPD Partai Hanura Provinsi Bali terkait uji publik terhadap kebijakan Pemprov Bali dalam penanganan dan dampak COVID-19 dipaparkan langsung Ketua DPD Partai Hanura Bali, Kadek Aribawa, melalui VidCon dengan moderator Sekretaris Hanura, Gede Wirajaya Wisda, menampilkan narasumber pakar ekonomi, Beni Pasaribu, akademisi Profesor Wayan Ramata, Profesor LK Suryani, dan Dewa Susila dari Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia Bali. Menurut Kadek Aribawa, hasil survei tersebut sangat membanggakan karena rata-rata responden memberi apresiasi positif terhadap penanganan COVID-19 di Bali. Secara khusus bahkan kalangan ibu-ibu mengaku masih bisa memenuhi kebutuhan sembakonya saat ini. Namun karena wabah ini sulit diprediksi kapan berakhirnya, para ibu ini minta pasar murah sembako bisa rutin digelar dan diperbanyak sehingga harganya lebih terjangkau. Ibu-ibu juga minta di tahun ajaran baru ini agar SPP tahun ini bisa digratiskan. Banyak warga kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka menurun sehingga seyogyanya harapan ibu-ibu ini bisa dikabulkan. Nah, yang paling sangat menggembirakan adalah pertanyaan survei kami kepada ibu-ibu. Di luar dugaan, saya kira ibu-ibu sukanya ngomel-ngomel. Apalagi dengan keadaan kesulitan ini. Ternyata daya tahan perempuan Bali sangat luar biasa. Pertanyaan kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu sembako terjangkau saat COVID ini? Semua hampir persentasenya tinggi, ibu-ibu bilang masih terjangkau. Menyampaikan masih terjangkau, masih kuat. Biasanya kalau dalam hal posisi seperti ini, cepat marah, ngomel-ngomel, tetapi bilang terjangkau. Apa perlu diadakan yang namanya program pemerintah provinsi pasar murah? Semua bilang setuju. Oleh sebab itu, lewat survei ini kami menyampaikan kepada pemerintah provinsi Bali, khususnya Ibu Gubernur selaku penggerak PKK, anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi ini dipergunakan untuk pasar murah di desa-desa, karena ibu-ibu sangat mengharapkan ini. Kadek Aribawa, mantan anggota DPD RI 2 periode ini menyatakan, hasil survei yang menggembirakan juga didapatkan dari kalangan pekerja migran Indonesia yang mengaku puas dengan layanan yang diberikan. Namun pendapat berbeda muncul dari kalangan adat termasuk pecalang, khususnya terkait dana untuk COVID-19 RI, yakni pecalang mengaku kurang mendapat perhatian dengan minimnya anggaran dan desa adat meminta agar anggaran saat ini lebih fokus untuk COVID-19 dengan tidak mengambil dana BKK. Survei yang dilakukan ini secara tatap muka dengan 1.200 responden mulai 6 sampai 9 Juni. Begitu juga dalam organisasi desa adat yang kami tanyakan kepada desa adat itu semua tentang penggunaan dana BKK. Itu persentasenya sangat tinggi. Bendesa yang kami tanyakan di seluruh Bali di 9 kabupaten kota menyampaikan ketidaksetujuannya dengan penggunaan dana BKK itu. Karena dana BKK itu sudah di-planning untuk program-program desa adat. Dan ada sisa-sisanya sedikit baru dipakai untuk sembako. Nah, itulah kenyataannya. Nah, sekarang pasca daripada COVID ini, dampaknya ini garda terdepan ada pecalang setiap hari, beliau berjaga, ini perlu mendapatkan tambahan suntikan dana dari pemerintah provinsi untuk satgas di garda terdepan. Nah, itulah yang kami lakukan kepada desa adat. Dan kami juga menanyakan kepada desa adat, tahukah desa adat tentang anggaran yang 765 miliar itu, 56 miliar itu untuk penanganan COVID. Hampir semua tidak tahu tentang dana itu. Sumber dananya, dana yang dikeluarkan tidak tahu, apalagi tentang kemana dana itu dipergunakan. Terkait hasil survei secara keseluruhan diakui Kadek Aribawa cukup positif, namun pemerintah jangan cepat berpuas diri. Sebab masih ada ribuan PMI akan pulang, jangan sampai pengawasannya kendor. Pihaknya juga meminta anggaran penanganan COVID di Bali dapat disampaikan secara terbuka. Indrawan, Bali TV.